semuanya. Berapa banyak yang siap menikmati Tuhan di dalam kekuatan dan kuasa-Nya di ibadah pagi hari ini. Mari yang siap, saya mengajak semua kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan segala ucapan syukur, kami naikkan kepadamu atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam setiap hidup kami, dari hari ke hari sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan ibadah pagi hari ini dari awal sampai selesai hanya dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap bersama katakan amin. Mari kita sembah Dia. Mari kita puji dan muliakan nama-Nya. Seperti Engkau, bersa-perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus
Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah, tiada lidah tak mengagum. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Tiada lidah tak mengagum. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Tiada lidah tak mengagum. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita bersorak. Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah Allah kita yang hebat. Mari menari, mari menyanyi, mari melompat bagi Tuhan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikan ku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersama. Kau yang hidup di dalamku, oh menjadikan ku lebih dari pemenang. Bersama katakan, seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersama. Tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis
ini. Jadi berjalan untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari semuanya, Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, oh menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya haleluya, kembali menyenangkan, menyenangkan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Shalom, puji Tuhan, terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk saya bisa menyampaikan pesan firman Tuhan. Maka sebelum kita mendengar firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Sebentar ketika firman-Mu ditaburkan, biarlah Tuhan Engkau berbicara. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu dan turun atas setiap kami yang mendengar, sehingga apapun yang disampaikan tidak kembali sia-sia. Tapi kami belajar, kami menghidupi, dan kami menjadi orang-orang yang diberkati. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati untuk mendengar isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan untuk saya bisa berbagi kepada saudara sekalipun melalui online seperti begini. Tetapi saya percaya Tuhan memberkati kita. Amin. Dan di masa-masa pandemi seperti ini adalah masa-masa di mana sebenarnya kita punya kesempatan untuk belajar. Tapi banyak orang justru di masa pandemi ini seharusnya bisa belajar, tapi tidak bisa belajar, tidak mendapatkan
banyak hal gitu. Nah ini kenapa? Karena ada berkaitan dengan hati yang mudah diajar sebenarnya. Ada banyak orang mau belajar tapi belum tentu punya hati mau diajar. Itu sebabnya saya hari ini akan berbicara satu topik mengenai yang namanya a teachable heart, hati yang mudah diajar. Saudara, tahukah saudara, di dalam permainan sirkus, kalau engkau tahu, saudara, Anda tahu ya, dalam acara-acara sirkus itu ada binatang-binatang buas, bukan? Ya kan? Nah, binatang buas itu bisa ditampilkan di panggung bersama dengan para pemain sirkus dan bisa dinikmati acaranya sama penonton. Kenapa? Karena binatang buas ini bisa dilatih, mau belajar, bisa diajar. Hal yang sama, seekor anjing juga seperti itu, saudara. Anjing itu sekarang bisa dilatih loh untuk melacak bukan cuma narkoba, tetapi juga bisa melacak positif atau tidaknya seseorang kena COVID atau tidak. Saya pernah lihat videonya, saudara. Bagaimana anjing dilatih, dia bahkan lebih tepat daripada rapid test ataupun swab test. Dan itu hasilnya akurat, saudara. Dan itu bisa. Kok bisa? Karena anjing mudah dilatih, mau diajar. Nah hari ini saya mau ajak saudara, kalau binatang bisa diajar, mau diajar, bisa belajar, apalagi kita manusia, ciptaan Tuhan di atas segalanya. Nah karena itu saudara, mari kita belajar satu hal, bagaimana kita bisa menjadi orang yang mudah diajar. Saudara mau mudah diajar? Yes, mau mudah diajar itu masalahnya kondisi hati. Tidak ada kaitannya dengan kecerdasan. Orang bisa saja cerdas, tapi nggak pernah bisa sampai kepada apa yang mau diajar. Nggak bisa belajar, saudara. Bukan berarti nggak pinter, bukan. Tapi hatinya bebal. Sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa Yahudi, bukan? Nah, bangsa Yahudi terkenal di dunia karena apa? Smart, pinter, cerdas, luar biasa. Tapi kenapa Tuhan bilang dia bebal? Kenapa Tuhan bilang bangsa yang bebal? Keras tengkuk. Apakah mereka bodoh? Ya enggak, saudara. Mereka cerdas, saudara. Secara intelektual mereka cerdas. Tapi sayang hatinya bebal, tidak mudah diajar. Saudara, itu sebabnya satu hal saya mau sampaikan. Minat belajar adalah satu hal. Anda bisa lihat, saudara. Minat belajar adalah satu hal. Tapi mudah diajar adalah hal yang lain lagi. Itu sebabnya jangan pikir, saudara, kalau orang yang punya minat belajar tinggi mudah diajar, belum tentu. Makanya saudara, orang yang makin belajar tapi tidak pernah mudah diajar, orang ini lama-lama malah bukan berubah, malah gampang berargumentasi dan berdebat sama orang lain. Karena dia belajar hanya untuk membela diri nantinya. Saudara, itu sebabnya kita perlu belajar satu hal, jadilah orang yang mudah diajar. Saudara, ada satu statement yang saya mau sampaikan kepada saudara dalam bahasa Inggris, nanti ada dalam bahasa Indonesianya. Di dalam bahasa Inggris di sana dikatakan, the most important thing is not about what and how you learn. No, it's about what and how you learn, but it is about what you become after you learn. Saudara, atau dalam bahasa Indonesianya adalah yang terpenting bukan tentang apa dan bagaimana Anda belajar. Bukan itu, tetapi tentang Anda menjadi apa setelah belajar. Ada banyak orang belajar, tetapi pada akhirnya mereka tidak menghidupi apa yang mereka pelajari. Berapa banyak orang datang di gereja, dengarkan khotbah, belajar, dengar firman, tapi tidak menghidupi. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mereka dengar, apa yang mereka pelajari, tidak mengubah mereka. Persoalannya bukan bagaimana dan apa yang kita pelajari, tapi kita jadi apa setelah kita belajar. Saudara, apakah ada yang seperti itu? Ada, saudara. Makanya Rasul Paulus berkata, ada orang-orang yang suka belajar kebenaran, mau belajar kebenaran, mengerti kebenaran, tapi tidak pernah hidupnya jadi benar. Ada loh. Orang yang suka belajar seminar, apalagi zaman sekarang, pandemi kan suka ada seminar-seminar lewat online, webinar, betul? Iya. Nah saudara, di sana sini belajar, hari ini belajar ini, besok belajar ini, belajar firman, tapi hidupnya nggak benar. Saya nggak heran saudara, ada banyak orang di gereja saudara mendengar khotbah yang luar biasa, tapi hidupnya nggak benar. Kok bisa begitu? Belajar, rajin belajar, bahkan mungkin bisa bertanya waktu belajar di kelas, belajar firman, tapi hidupnya nggak pernah menjadi benar. Kenapa? Ada ayatnya. Ayo, saya mau ajak saudara lihat 2 Timotius 3 ayat yang ke-7. Firman Tuhan bilang, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Wow, jadi orang ini belajar terus mengenai kebenaran, belajar terus tapi tidak menghidupi sehingga dia diubahkan oleh apa yang diajar.
Ingat, bukan tentang apa dan bagaimana Anda belajar, tapi Anda menjadi seperti apa setelah belajar. Itu jauh lebih penting. Nah, karena itu saudara, hari ini saya mau ajak saudara jangan cuma sekedar rajin ikut seminar. Bukan berarti saudara saya melarang Anda untuk tidak mengikuti seminar, bukan itu maksudnya. Tapi mari kita ikutin pelajaran, mari kita ikutin seminar, mari kita punya hati yang haus untuk belajar, tapi di saat yang sama kita juga kepengen apa yang kita belajar itu mengubahkan hidup kita. Kalau enggak, kita makin lama bisa berubah menjadi orang yang makin pinter tapi di dalamnya enggak berubah. Itu sebabnya kenapa Tuhan menegur orang Farisi, karena mereka cuma tahu belajar, mengerti pengertian tapi enggak pernah menghidupi dan hidupnya tidak benar. Nah, saya melihat ada beberapa ciri yang bisa ditemukan, saudara, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang mudah diajar. Akan kelihatan cirinya orang yang mudah diajar. Anda siap? Mau belajar menjadi orang yang mau mudah diajar? Oke. Yang pertama, orang yang mudah diajar cirinya adalah percaya kepada Tuhan dan seluruh kebenarannya. Percaya kepada Tuhan dan seluruh kebenarannya. Saudara yang dikasihi, ada orang, saudara, kenapa ini penting? Ciri ini kelihatan. Kalau orang yang punya haus akan firman, mau percaya pada firman, maka ketika dia diajar, dia mudah sekali, saudara, untuk menerima apa yang diajar itu. Dan dia mau berubah. Karena dia cinta firman. Lagi pula, kalau kita menasihati orang, kita tentu menasihatinya berdasarkan firman. Apalagi kalau anak Tuhan, bukan? Nah, saudara, kita menasihatinya dari firman, kita menasihatinya dari kebenaran firman. Kalau mereka saja tidak percaya terhadap firman dan kebenaran, bagaimana mereka bisa belajar? Nggak mungkin, saudara. Jadi jangan heran juga, saudara, ada orang-orang Kristen tertentu, nggak semua memang, ada orang Kristen tertentu di gereja, saudara, belum tentu percaya Tuhan loh. Belum tentu. Lebih percaya pada kekayaannya, lebih percaya kepada teman-temannya, bahkan lebih percaya kepada Mbah Google ketimbang firman Tuhan. Ada yang begitu, saudara. Ada. Jadi kalau Google ngomong 100% percaya, tapi kalau pendeta khotbah, kalau firman ngomong, apa iya? Ya itu seperti gitu, ada saudara. Ada orang-orang seperti itu. Nah, itu sebabnya kita perlu belajar. Jangan sampai kita mengandalkan pikiran kita sendiri. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel apa kurangnya, saudara? Dinasehatin oleh para nabi. Datang nabi-nabi, tapi nggak percaya, saudara. Makanya Tuhan menegur bangsa Israel, mereka itu percaya hanya dengan mulutnya, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Pernah baca ayat itu? Ya. Jadi itu sebabnya mereka sulit dinasihati. Sekalipun terus-menerus ibadah datang ke bait suci, tapi ternyata, saudara, orang itu nggak mudah dinasihati. Karena cuma dari mulut. Saya berharap Anda yang mendengarkan khotbah ini, Anda tidak hanya hadir dengan dan percaya dari mulut saja, tapi harus dari hati. Amin. Nah, saudara, ada satu kutipan yang menarik, saudara. Ada firman Tuhan yang menarik, saudara. Yaitu dalam Yohanes 18 ayat 37 ketika Pilatus bertanya kepada Yesus. Yesus menjawab seperti ini. Perhatikan baik-baik. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Perhatikan, Yesus datang memberi kesaksian kebenaran. Kita harus percaya pada firman dan kebenaran, ya. Kalimat terakhir, perhatikan kalimat terakhir. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi kalau Anda, saya, setiap kita umat Tuhan, kalau mencintai kebenaran, datang dari kebenaran, maka kita pasti akan mendengar suara Tuhan yang disampaikan waktu kita berdoa, atau nasihat dari seorang hamba Tuhan, atau waktu kita mendengar khotbah, kita dengar, kita sadar, dan itu sebabnya ciri orang yang mudah diajar adalah percaya kepada firman, percaya kepada Tuhan dan seluruh kebenarannya. Ciri yang kedua, mari kita lihat. Ciri yang kedua, saudara, kita orang yang mau belajar, kalau Anda melihat di sekitar Anda, adalah orang yang menyadari. Yang kedua, menyadari ada banyak hal yang belum dan tidak diketahui. Sadar bahwa, ternyata ada banyak hal yang belum saya tahu, ada begitu banyak hal yang saya tidak tahu. Gitu. Coba perhatikan, saudara, pengusaha-pengusaha
businessman ketika baru awal mulai bisnis, atau pendeta bahkan memulai gerejanya atau mulai dalam pelayanannya, seringkali di awal, tahap awal mau belajar, mau dengar, karena dia tahu dia belum banyak tahu. Karenanya ketika mendengar nasihat, karenanya ketika orang bicara, dia tangkap, dia hidupi, dia kerjakan, dan dia menjadi orang yang berhasil dalam bisnis dan pelayanannya berkembang. Namun yang sering didapati adalah ketika pertumbuhan pelayanan atau bisnisnya sudah mulai agak baik, seringkali merasa nggak perlu lagi. Nah, dia menjadi orang yang sulit diajar kalau udah begini, saudara. Jadilah orang yang mudah belajar, mau diajar di dalam setiap periode kehidupan dan fase hidup kita. Baik fase itu baru mulai, pertumbuhan, bahkan ketika sudah berhasil, tetap punya telinga yang mau mendengar. Karena kita belum tahu banyak hal. Halo, ada amin? Yohanes 21 ayat 25 berkata, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Artinya apa? Masih banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan, yang Anda bisa alami, yang tidak dicatat di dalam kanon Alkitab. Bukan berarti itu tidak penting, bukan. Tetapi itu tidak menjadi sebuah doktrin. Yang ada di Alkitab menjadi doktrin. Tapi masih ada pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Jadi ada banyak hal yang saudara dan saya sebenarnya belum tahu, dan bahkan mungkin tidak tahu. Nah, itu sebabnya ciri orang yang mudah diajar adalah yang kedua ini, saudara, ya. Membuat mata hati kita bisa terbuka kalau kita mau belajar dari orang lain, ya. Ayat berikutnya dalam Yohanes 13 ayat yang ke-7, jawab Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Kenapa? Yesus banyak bicara soal perumpamaan. Kenapa dia banyak bicara perumpamaan? Karena supaya saudara dan saya belajar mengerti ada banyak hal yang kita belum tahu. Makanya Tuhan bilang bahwa apa yang diperbuat kamu sekarang nggak tahu gitu. Nanti ada waktunya. Artinya apa? Kita terus belajar terbuka. Kita mesti punya hati, punya telinga, punya pikiran yang mau diajar. Bisa katakan amin? Yohanes 16 ayat yang ke-12 bilang, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Jadi Tuhan Yesus sudah kasih tahu, ada banyak hal lagi yang Anda akan pelajari nanti di waktu-waktu ke depan, termasuk di hati ini. Kita belum tahu apa yang terjadi dengan apa yang namanya pandemi kan. Kalau di tahun lalu 2019 kita mana tahu. Tapi sekarang kita banyak belajar, kita banyak melihat bahwa manusia rapuh ternyata. Bahwa manusia itu tidak bisa berbuat terlalu banyak di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kita lemah. Ada amin? Banyak hal yang kita nggak ngerti. Dan kita sekarang dibuka banyak hal. Yang ketiga, ciri yang ketiga, orang yang mudah diajar, ciri yang ketiga adalah memiliki hati yang mudah bertobat dan punya rasa takut akan Tuhan. Coba lihat seorang bernama Daud. Apakah dia tidak berbuat dosa? Oh, dosanya luar biasa. Dia bukan cuma sekedar menginginkan perempuan Batsheba, itu istri orang. Suaminya dibunuh dengan perencanaan pembunuhan. Berarti ini dia merencanakan pembunuhan. Dia mastermind untuk pembunuhan. Dan sekaligus juga dia seorang penzina. Melakukan perzinahan dengan istri orang. Tapi waktu diperhadapkan oleh Nabi Nathan untuk diperkatakan tentang dosanya, Daud tidak mengelak, Daud bertobat. Itu sebabnya orang seperti Daud adalah orang yang dicari Tuhan. Bukan berarti kita ini sempurna, nggak ada dosanya, enggak. Tapi gampang sekali bertobat. Artinya bukan berarti kalau gampang bertobat tuh gampang berbuat dosa, enak aja terus nanti bertobat. Bukan itu maksudnya. Kalau kita sampai terpleset berbuat dosa, kita cepat segera datang sama Tuhan. Itulah tipikal Daud. Makanya Tuhan berkata, aku telah menemukan seorang yang berkenan di hatiku. Siapa? Daud. Karena hatinya mau bertobat. Amsal pasal 4:23 dibilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi hidup saudara mengalir dari hati. Nah, mari jadilah orang yang mudah bertobat, takut akan Tuhan. Ya, di dalam Amsal 1 ayat 7 Tuhan bilang begini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi saudara, kita jangan menghina didikan, jangan menghina, punya hati yang mau bertobat. Ya, kalau Tuhan ajar saudara, ayo, jangan keras kepala, jangan bebal. Saya melihat ada orang-orang ya, yang kalau nggak mudah bertobat ya, dinasehatin, mengelak sini, mengelak sana loh. Coba deh kalau Anda perhatikan, dinasehatin sama gembala, dinasehatin sama hamba Tuhan, dinasehatin oleh pelayan Tuhan, ngelak. Dia nggak pernah mau diperhadapkan.
Tapi kalau orang yang mudah bertobat, peka dengan kesalahannya, peka dengan kekudusan yang Tuhan katakan, peka dengan firman Tuhan, dia sadar bahwa dia perlu berubah. Ini, jadi orang tuh perlu gampang bertobat. Bisa katakan amin? Jangan keras hati, jangan keras kepala, jangan mengeraskan hati, jangan bilang enggak, ini enggak apa-apa kok, gitu. Nah, banyak orang ketika bilang enggak apa-apa, justru ujungnya hancur hidupnya. Termasuk pelayan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan loh. Hati-hati loh saudara. Ya. Nah, yang keempat. Ciri yang keempat, saya melihat orang yang mudah diajar. Oke? Adalah orang yang banyak menyimak dan mendengar. Orang ini suka menyimak. Anda perhatikan nggak? Ada orang-orang kalau lagi ngobrol dia diem, dia simak, dia denger. Ntar pulang dia renungin, ntar pulang dia pikirin lagi. Iya juga ya. Lalu dia mulai lakukan. Ini adalah tipe pembelajar sebenarnya. Betul-betul murni seorang pembelajar yang mau betul-betul mengikuti apa yang dia pelajari. Tapi ada juga orang senangnya bela diri. Senangnya bela diri, senangnya berdebat, senangnya berargumentasi. Ada orang kayak gitu. Pernah ketemu orang kayak gitu? Nah, kalau Anda pernah ketemu, saudara, berarti Anda tahu apa yang saya maksud. Saudara, orang-orang seperti ini, saudara, seharusnya kan kalau dengar khotbah aja ada orang yang maunya berdebat kok. Oh iya. Apalagi kalau lagi online gini, saudara. Kalau lagi ibadah, dia mungkin nggak enak ngobrol sama di sebelahnya karena takut ganggu orang lain kan, ya kan. Jadi kalau dia nggak setuju sama pendeta lagi khotbah, dia diem aja. Ntar kalau udah pulang baru ngomong. Tapi kadang-kadang udah pulang dia lupa. Tapi kalau lagi online nih, Anda dengar nih, Anda bisa nggak setuju loh, dan Anda bisa berdebat dengan orang di sebelah saudara karena nggak ada yang ganggu, cuma berdua. Bisa, ada yang begitu. Jadi khotbah di debat, nasihat di debat, lalu ketika ada teguran membela diri, gitu. Ada orang yang kayak gitu, saudara. Nah, kalau kayak begini, biarpun dia puluhan tahun di gereja, nggak bakal bertumbuh, jamin, saudara. Mau jadi orang yang mudah diajar, mau belajar a teachable heart, hati yang mudah diajar. Kalau Anda mau menjadi orang yang mudah diajar, cirinya kelihatan, menyimak. Bahkan kalau dia nggak ngomong, di dalam diskusi dia menyimak. Bukan untuk mencari kesalahan orang loh, bukan. Tapi dia menyimak. Apa kira-kira kata-kata orang ini yang bisa berguna buat dia? Dia dengerin tuh. Oh ya, makanya orang-orang berhasil adalah orang yang gampang belajar dan menyimak, mau mendengar. Mau mencoba, saudara. Ya, ada satu ayat, menarik ayat ini. Amsal 17:28. Perhatikan ayat ini. Mantap ayat ini. Juga orang bodoh, orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Orang bodoh pun akan dianggap berpengertian loh, saudara. Orang ini akan dianggap, disangka orang ini punya pengertian karena dia banyak diem, banyak ngatupkan mulut. Orang bodoh itu dianggap bijak, saudara. Tapi sebaliknya, kita yang merasa diri sok pinter, kadang-kadang ngomongnya banyak seperti tong kosong nyaring bunyinya. Nggak ada isinya, ketahuan isinya kosong. Halo, amin. Ayo, mari kita jadi orang yang banyak menyimak. Jangan suka berdebat, lalu membela diri. Saya suka ketemu orang-orang kayak gitu, saudara, dalam pelayanan saya. Dinasehatin, bela diri, lari sini, lari sana. Ini bukan salah saya, ini salah dia. Wah, kalau udah kayak gini ya, saya udah tahu ujungnya orang ini akan bakal jadi seperti apa. Ya, saya pernah ketemu. Pekerja Tuhan, melayani Tuhan, ujung-ujungnya apa? Kepahitan, penyesalan, gini-gini. Nggak pernah maju kerohaniannya. Karena apa? Ya itu, nggak mau menyimak, nggak mau mendengar, nggak mau berubah. Belajar, suruh belajar sih nomor 1, ikut seminar. Ya, yang kelima. Saya melihat ciri yang kelima adalah mengerti proses penajaman dan pendisiplinan atau pendewasaan, saudara. Jadi gini, kita tuh ngerti bahwa untuk menjadi seorang yang dewasa itu perlu ditajamkan. Untuk menjadi seorang yang terampil perlu dilatih, perlu ditajamkan. Untuk menjadi seorang yang betul-betul mau dewasa ada prosesnya. Makanya Tuhan berkata, ikutlah aku jadikan kamu penjala manusia. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ada satu kata Tuhan bilang jadikan. Kata jadikan artinya Anda akan diubah, Anda dibentuk.
ditajam. Pisau kalau sudah nggak tajam, istri saya kadang-kadang di rumah bilang, ini pisau udah nggak enak nih, buat potong buah udah nggak enak. Nah itu mesti apa? Mesti diasah, mesti ditajam. Dengan apa? Dengan tentunya dengan yang bisa membuat besi itu menjadi lebih tajam, ada gesekan. Makanya Amsal 27 ayat 17 bilang apa? Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi ketika Anda di dalam pelayanan, saya dalam pelayanan, kita semua dalam gereja, kita itu sedang ada proses penajaman. Kalau Anda mau menjadi seorang pembelajar, saat Anda ngalamin penajaman, saat Anda ditegur, Anda tahu, aha, saya lagi mau diajar, dan saya perlu punya hati yang mau diajar, supaya kita bisa bertumbuh. Saya adalah seorang yang menjadi produk di mana orang tua saya, teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan membentuk saya sampai hari ini. Jadilah orang yang mengerti itu. Saya percaya ada 5 ciri bagaimana orang mudah diajar. Bagian terakhir dari khotbah saya, bagaimana supaya saudara mudah diajar. Ini adalah bagian bagaimana caranya. Kalau Anda sudah melihat ciri-cirinya, bagaimana caranya Anda menjadi orang yang mudah diajar. Anda siap menjadi orang yang mudah diajar? Haleluya, amin, puji Tuhan. Yang pertama, jangan biarkan kekecewaan, kepahitan, kebencian menguasai hati saudara. Orang paling sulit untuk bisa diajar kalau dia penuh dengan kepahitan, kebencian, bahkan saudara yang namanya kekecewaan. Saudara, kenapa orang Farisi menyalibkan Yesus? Karena salah satunya adalah karena mereka benci sama Tuhan. Mungkin Anda pernah kecewa sama hamba Tuhan, sama teman-teman di gereja, kepahitan, bahkan benci dengan orang-orang tertentu. Saudara tahu kalau Anda bisa kecewa, pahit, benci sama orang yang dekat sebenarnya. Kalau sama orang yang jauh nggak mungkin Anda benci. Orang yang dekat atau orang yang Anda rasa Anda hormati, tiba-tiba Anda bisa jadi kekecewaan. Saudara, orang yang sudah kecewa ketutup mata hatinya. Makanya Alkitab bilang jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, sehingga kamu jangan timbul akar yang pahit. Ibrani 12 ayat yang ke-15 berkata demikian. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah sehingga tidak tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan. Saya banyak melihat orang-orang kecewa di gereja. Pindah gereja nggak ada selesai-selesainya, saya beritahu saudara. Saudara pindah gereja ke gereja yang baru tidak membuat saudara punya masalah selesai. Penyelesaian masalah kita adalah dimulai dari hati kita. Karena ketika pindah gereja, kita pikir kita bisa diajar. Nggak bakal, saudara, kalau selama hati kita masih penuh kekecewaan dan kepahitan. Apalagi kebencian. Bereskan hatimu, bereskan hati kita. Saya percaya ketika Anda dimanapun, Anda akan menjadi orang yang mudah diajar. Anda akan banyak belajar dari apapun, saudara. Amin. Yang kedua saya mau sampaikan sama saudara, bagaimana supaya Anda dan saya mudah untuk diajar. Siap? Yang kedua adalah tetap tinggal dalam pengurapan Tuhan. Nah, begini saudara. Artinya jangan pernah meninggalkan hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi, sadarkah Anda ketika Anda intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, hatimu akan dilembutkan oleh Tuhan. Dan ketika Anda memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hatimu, maka engkau akan melihat, engkau akan mudah sekali mendengar Tuhan bicara. Sehingga akan menjadi peka dengan apa yang Tuhan mau ngomong sama saudara. Saudara, sekali waktu ketika saya baru awal dalam pelayanan, ada orang pekerja Tuhan ya, yang berkata, waktu saya nasehatin, saya tegur, nggak mau loh. Ada loh saudara, ya, karena dia merasa dia sudah cukup lama pelayanan, dia nggak mau ditegur. Dia bilang begini, saya nggak perlu diajar sama siapapun, karena saya punya pengurapan dari Tuhan. Lalu dia tunjukkan ayatnya ke saya. Waktu saya baca ayat itu, saya bilang, ada ayat ini benar juga ya. Karena itu di awal-awal pelayanan saya nggak begitu mengerti. Sampai suatu hari setelah saya pelajari ayat itu, saya baru mengerti. Mari kita buka ayatnya ya. Saya tunjukkan ya sama saudara ya. 1 Yohanes 2 ayat 27. Firman Tuhan bilang begini. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Jadi tetap ada pengurapan. Karena itu, kata ayat ini, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain.
Jadi nggak perlu diajar orang lain. Tuh, dia pakai ayat ini. Karena saya diurapi, katanya gitu. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, perhatikan, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal dalam dia. Tuh Pak, ayatnya seperti itu. Benar juga ya ayatnya begitu kan. Tapi orang sering pakai ayat ini untuk membela diri, padahal dia sendiri tidak menghidupi yang namanya dekat dengan Tuhan. Tidak menyembah, tidak doa, hidup semau-maunya. Tapi pakai ayat ini untuk bela diri, saya ada dalam pengurapan. Saya percaya kalau orang ada dalam pengurapan, nggak begitu modelnya. Halo? Apa arti ayat ini? Saya tunjukkan, saya berikan pengertian. Saat saya pelajari lebih dalam, ayat ini bicara begini. Perhatikan, kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita nyembah Tuhan, kalau kita selalu mencari wajah Tuhan, pengurapan Tuhan ada pada kita. Setuju? Nah, ketika pengurapan ada pada kita, maka saat kita melakukan yang salah, berpikir yang salah, punya kecondongan hati yang salah, Roh Kudus akan memberitahu kepada kita. Sampai di sini Anda paham? Nah, Roh Kudus akan kasih tahu kita salahnya kita di mana. Sebelum orang lain tunjukkan kesalahan kita, kita sudah sadar kesalahan kita. Nah, itu namanya pengurapan tinggal dalam diri kita dan kita menjadi gampang diajak. Bukannya berarti karena ada pengurapan saya nggak perlu belajar dari orang lain, tapi kita sendiri nggak ada dalam pengurapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud adalah orang yang mudah diajar. Kenapa? Karena dia ada dalam pengurapan dengan Tuhan. Dia selalu menyembah, dia cari wajah Tuhan. Makanya dia tahu salahnya. Waktu dia menghitung sensus, dia suruh Yoab panglimanya untuk menghitung sensus penduduk berapa banyak. Saat dia selesai, hatinya berdebar-debar. Kok bisa? Karena Tuhan kasih tahu kamu salah. Padahal waktu itu Yoab udah bilang sama Raja Daud, apakah nggak salah Bapak, Baginda? Kalau Tuhan mau kirim orang lebih banyak juga ada, jangan. Tapi dia paksa loh. Nah, dia paksa, dia tetap mau hitungin. Nah, ketika dia hitung sensus itu, berdebar-debar setelah itu. Kenapa? Dia punya hati yang diurapi Tuhan, hidup yang diurapi. Dia tahu salahnya di mana. Hari ini yang Anda pun waktu dengar apa yang saya sampaikan ini, kalau engkau tinggal dalam pengurapan, dengar baik-baik. Suami, istri, anak, pekerja, hamba Tuhan, pendeta, bahkan saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mudah tahu salahnya di mana. Bahkan sebelum orang nasihatin kita sudah tahu salahnya di mana. Amin, saudara. Makanya Mazmur 36 ayat 10 bilang, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Oh ya, saudara, mau melihat terang? Oh yes, kamu harus ada tinggal di dalam terangnya Tuhan. Terang Tuhan hanya bisa dilihat dalam terangnya Tuhan sendiri, bukan pakai terang yang lain. Mari tinggal dalam pengurapan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang Anda bisa lakukan untuk bisa menjadi mudah diajar? Yang ketiga, Tuhan bisa mengejar melalui siapa saja, apa saja, dan kapan saja. Anda mesti sadar, orang di sekitar Anda, baik yang lebih muda, baik yang kurang pengalaman, atau orang yang baru, atau yang lebih tua, atau yang seumur dengan Anda, atau orang yang Anda nggak gitu kenal, itu bisa dipakai Tuhan loh untuk menegur kita loh. Hati-hati loh saudara. Saudara, seorang raja bernama Raja Yosia, suatu hari dia keluar untuk berperang melawan Raja Neko. Raja Neko adalah Raja Mesir. Itu ada saudara baca di dalam kitab Tawarikh. Saudara yang dikasihi, Raja Neko, Raja Mesir keluar berperang bukan untuk melawan Yosia. Tapi Yosia nekat, dia nggak mendengar ngomongan si Neko bilang, hei, aku datang perang bukan melawan kamu, jangan perang sama aku. Tapi dia nekat saudara. Dia pikir, siapa ini orang Mesir? Bukan menyembah Yehova. Dia terus perang, mati Yosia saudara, mati. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, beda halnya dengan Daud. Daud itu raja loh, Daud itu raja. Di dalam posisi dia sebagai raja, Simei mengutuki raja. Coba kalau Anda jadi raja dengar orang biasa mengutuki Anda, apa yang Anda lakukan? Oh iya, panglima perangnya itu mau bantai. Tapi Daud bilang begini, apa urusannya kamu? Biarkan dia mengutuk aku. Siapa tahu Tuhan nyuruh dia untuk melakukan itu terhadapku. Artinya apa? Daud tahu Tuhan bisa pakai siapa saja, apa saja, bahkan kapan saja untuk bisa menasihati dia. Saya percaya Anda adalah orang yang seperti itu. Bagaimana Anda menjadi orang yang mudah diajar? Ada amin? Khotbah saya boleh selesai, tapi Tuhan belum selesai dengan Anda. Jadilah orang yang mudah
diajar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk menjadi orang-orang yang mudah diajar, mau diajar. Bukan cuma punya minat belajar yang tinggi, sehingga kami menjadi orang yang didewasakan dari waktu ke waktu. Urapan-Mu Tuhan turun atas umat-Mu. Biar Tuhan jemaat-Mu, setiap yang mengikuti ibadah ini, betul-betul menangkap pesan-Mu ini. Sehingga lewat firman-Mu inilah, semua umat-Mu yang menerima pelajaran ini menjadi orang-orang yang diubahkan dan mau diajar. Hamba-Mu boleh selesai, tapi Engkau belum selesai dengan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan untuk masuk perjamuan Tuhan. Karena perjamuan Tuhan adalah perintah Tuhan Yesus sendiri bagi kita, agar kita memperingati kematian dan penderitaannya sampai Ia datang kedua kali. Maka dari itu kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Haleluya. Ku datang pada salib itu, ku kenang cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Saudara tetap dalam hadirat Tuhan. Firman-Nya berkata, maka kata Tuhan Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Haleluya. Tuhan Yesus, ini kami, umat-Mu, jemaat-Mu yang Kau kasihi ya Tuhan. Sebelum kami makan minum perjamuan Tuhan seperti yang Kau perintahkan, kiranya kekudusan-Mu turun atas kami ya Tuhan. Roh Kudus, tilik hati kami masing-masing. Jangan biarkan ada dosa, noda, celah apapun. Tubuh-Mu kudus, darah-Mu kudus, akan kami terima dengan penuh kekudusan juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Urapi roti dan air anggur yang sebentar kami akan terima. Urapi dan berkati ya Tuhan, supaya kuasa perjamuan Tuhan itu menjadi bagian kami, menjadi milik kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap, kami sambut perjamuan Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, kita angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dengan penuh iman. Firman-Nya berkata, dan ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jemaat Tuhan, apakah saudara percaya ada kuasa di dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus?
Apakah saudara percaya ada kuasa di dalam bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus? Sebagaimana iman kita, mari kita makan dengan iman bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuhmu ya Tuhan, yang adalah benar-benar makanan. Haleluya. Jemaat Tuhan, angkat cawan dengan penuh iman di hadapan Tuhan. Firman-Nya berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jemaat Tuhan, apakah saudara percaya ada kuasa di dalam darah Tuhan Yesus? Apakah saudara percaya dosa kita sudah ditebus hanya oleh darah Tuhan Yesus Kristus? Dan apakah saudara juga percaya kutuk dan kuasa apapun telah dipatahkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus? Sebagaimana iman kita, mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih pengorbananmu, kasih ajaib, kasih besar, kasih yang menyelamatkan, kasih yang membebaskan, kasih yang memulihkan, hanya kasih Yesus ajaib, heran. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Dia saudara. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sampai selamanya, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan, hormat kami bagi-Mu ya Tuhan, syukur pengagungan bagi-Mu Tuhan, buat kasih pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Yang bersyukur Engkau layakkan makan minum perjamuan Tuhan. Kami yakin kuasa perjamuan Tuhan telah menjadi bagian kami, ambil bagian dalam perjamuan Tuhan pada saat ini. Yang lemah sudah dikuatkan dalam nama Yesus. Yang sakit penyakit apapun telah disembuhkan oleh bilur Tuhan Yesus dalam nama Yesus.
yang terikat telah mengalami kelepasan dan kelegaan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami kuat, kami menang bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur buat sepanjang tahun yang telah kami lalui, tahun yang diberkati. Terima kasih Roh Kudus, ini semua karena kekuatan dan berkat Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kuasa perjamuan. Kami bersyukur buat perjamuan Tuhan pada saat ini. Kami sudah terima dengan iman. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya, diberkati. Katakan bersama-sama. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kami memuji kebesaran Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di akhir ibadah ini saya undang semua bangkit berdiri. Kalau dimanapun Anda yang menyaksikan video ini atau ibadah ini, mengikuti ibadah ini, mari saya undang bangkit berdiri, kita akhiri ibadah dan terima berkat dari Tuhan. Amen. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih di akhir ibadah ini Engkau sudah memberkati dengan berkat lewat pujian, lewat firman, lewat semua apa yang Engkau sudah lakukan. Kami percaya Engkau memberkati umat-Mu. Tuhan, biarlah kebenaran firman yang didengar tertanam dalam hati. Semua ibadah hari ini bukan cuma sekedar dinikmati, tapi dialami dan dihidupi. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu. Sebagaimana engkau datang diberkati Tuhan saat engkau tinggalkan tempat apapun yang engkau sedang saksikan hari ini. Apakah engkau ada di mobil, apakah engkau di rumah sedang mau berpergian. Kiranya berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you sekali lagi. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur